Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota baru, melihat bunga berwarna ungu. Yuk dengerin aku mau bercerita seru. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Ciamis, yaitu Sang Hyang Boros Ngora, karya Nina Herlina MS. Dikisahkan bahwa kerajaan yang beribu kota di daya luhur mempunyai seorang raja bernama Prabu Cakradewa dan istrinya Ratu Sarikedang Paranjung dari Pajajaran. Mereka mempunyai 6 orang anak. Salah satunya yaitu Sang Hyang Boros Ngora sebagai anak kedua. Prabu Cakradewa adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Ketika anak-anaknya dewasa, beliau menyuruh anak-anaknya agar mempelajari ilmu-ilmu kerohanian. Namun, Sang Hyang Boros Ngora tidak mematuhi perintah ayahnya. Ia lebih suka berlatih kekebalan diri atau kedugalan di ujung kulon. Prabu Cakradewa kemudian menyuruh Boros Ngora agar mempelajari ilmu-ilmu kerohanian. Karena ilmu kedugalan yang dipelajarinya itu hanya akan memberikan malapetaka bagi dirinya sendiri maupun masyarakatnya. Wahai putraku, carilah guru yang bisa mengajarimu dan bawalah gayung ini, isilah sampai penuh. Janganlah engkau pulang sampai gayung ini terisi penuh. Boros Ngora pun menjawab, "Baiklah, ayahanda. Saya akan lekas pergi mencari seorang guru yang bisa mengajariku." Boros Ngora pun pergi dan mencari guru kemana-mana yang bisa memecahkan perintah dari ayahnya. Namun, Sang Hyang Boros Ngora tidak menemukan satupun guru itu yang dimaksud. Boros Ngora kemudian bersemedi di satu hutan belantara. Ia mendapat petunjuk bahwa guru yang dicarinya berada di tanah suci, Makkah. Boros Ngora pun pergi ke Makkah dengan mengeluarkan ilmu rasoknya. Singkat cerita, Boros Ngora telah tiba di Makkah. Ia menemukan seorang kakek yang sedang berzikir di musola, yang menurut cerita adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa terjadi adu kesaktian antara Boros Ngora dengan kakek itu. Boros Ngora disuruh untuk mencabut tongkat sang kakek yang ditancapkan di tanah. Meskipun Boros Ngora mengeluarkan seluruh tenaganya dan kesaktiannya, tongkat itu tidak bisa dicabut. "Ampun Gusti, dapatkah hamba menjadi muridmu? Dan bantulah hamba untuk memecahkan perintah dari ayah hamba." Sang kakek pun meluluskan permintaan Boros Ngora. Namun kakek memberikan satu syarat. "Baiklah, akan kujadikan engkau sebagai muridku. Namun syaratnya engkau harus masuk Islam dan mempelajari ilmu-ilmu
agamaku. Lalu singkat cerita, Boros Nora mempelajari ilmu bersama kakek. Atas perintah dari kakek, Boros Nora kemudian pergi ke sumber Jam-Jam. Di sana ia mengisikan gayung kerancang wasiat ayahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah urusanku dan penuhilah gayung ini sampai penuh, agar aku bisa pulang dan memberikan gayung ini kepada ayahku. Atas izin Allah, gayung itu pun penuh. Dan Boros Nora pun merasa ilmunya sudah cukup. Ia berniat untuk pulang ke kerajaannya. Assalamualaikum ya guru. Izinkan saya untuk kembali ke kerajaan. Karena menurut saya sudah mampu menjawab perintah dari ayah hamba. Sang kakek pun mengizinkan. Baiklah, silakan engkau kembali ke singgah sana. Namun, sebarkanlah ilmu dan dirikanlah kerajaan Islam di sana. Boros Nora pun diberikan kenang-kenangan berupa pedang, cis, pakaian haji, dan sebuah nama keislaman, yaitu Haji Abdul Imam. Singkat cerita, Boros Nora atau Haji Abdul Imam telah tiba di Panjalu. Ia kemudian menghadap ayahnya yang ternyata telah digantikan oleh Sang Hyang Lambu Sampalur II sebagai raja. Setelah kakaknya itu turun tahta, Boros Nora kemudian diangkat menjadi Raja Panjalu. Dengan demikian sejak itu, Panjalu berubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Boros Nora membangun berbagai sarana kebutuhan seperti membandung dan menjadikan Daerah Lok Jambu menjadi situ untuk pengairan sawah rakyat. Sehingga Panjalu menjadi kerajaan yang subur dan makmur. Kemudian ibu kota dari Daya Luhur dipindahkan ke Pesir Jambu. Lalu berubah menjadi situ yang dinamakan Situ Lengkong Panjalu. Di tengah situ tersebut terdapat sebuah pulau bernama Nusa Gede. Adapun kerancangnya dilemparkan ke Gunung Syawal. Lalu berubah menjadi tanaman paku sorok dan percikan airnya menjadi kolam kecil di gunung itu. Adapun pedang pemberian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kini masih tersimpan dan terawat dengan baik di Museum Bumi Alit Panjalu. Karena selalu dibersihkan di bulan Maulid melalui upacara adat nyangkuk. Dari kisah tersebut, kita ambil sebuah makna yang sesuai dalam Pagupan Panjalu, yaitu mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah sebenarnya. Yang artinya, apa yang kita makan haruslah dengan yang halal. Dan apa yang kita gunakan haruslah bersih. Dan perbuatan perilaku kita haruslah sesuai dengan syariat Islam. Pesan moralnya yaitu bijaksana, berpegang teguh pada nilai spiritual, membangun peradaban menjadi teladan dalam menyebarkan agama Islam, dan menjadi pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Untuk teman-teman dan dewan juri, semoga diberi kesehatan dan keberkahan dimanapun berada. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.